mulai siap untuk beribadah ya Lose ya. Yuk sebelum kita mulai ibadah, ya kita mau saat teduh dulu ya adik-adik. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup mata, kita mau saat teduh bersama. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji, memuliakan Engkau di pagi ini Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami Tuhan, supaya hidup kami selalu menyenangkan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu di pagi ini Tuhan, yang begitu indah. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami yang percaya katakan amin. Iya, jadi semua kita bangun tidur ya Lose ya, harus selalu mengucap syukur dan datang pada Tuhan, kita berdoa. Saat teduh juga bisa ya Lose ya. Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa masih di rumah saja, jadi jangan lupa untuk selalu Cuci tangan. iya, cuci tangan walau sebelum makan ya Lose ya. Terus kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya Lose Iya, ya. pakai masker itu penting. Dan tetap semangat belajar di rumah. Oke, adik-adik semua. Dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah pada minggu ini. Ayo kita mau katakan selamat pagi pada Bapa. Dia bisa mengubah hati orang. Dia sangat baik, adik-adik. Yang siap, mari kita mau katakan ya, Tuhan Yesus baik. Kesudahan
sebelum kita memasuki untuk mendengarkan firman Tuhan, ya Hosea, kita mau nyanyi satu lagu yaitu Firman Tuhanku dengar. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji-muji Engkau Tuhan, dan kini tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, dan terlebih Tuhan Engkau berikan kami kemampuan Tuhan untuk mengerti, memahami cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Udah siap ya? Nah, pertama-tama nih, Lausa mau tanya nih, siapa yang sudah pernah melihat orang sakit kusta? Belum, Mas. Sakit kusta itu sejenis penyakit kulit adik-adik. Nah, tangannya itu borok ya, banyak borok kayak luka-luka, terus jari-jarinya juga bisa hilang ya, putus ya. Nah, seringkali nih adik-adik ya, orang yang kena sakit kusta itu suka dipusingkan, suka diasingkan ya, dijauhkan ya, karena penyakit kusta itu adik-adik bisa menular. Hari ini kita mau belajar tentang orang penyakit yang terkena penyakit kusta. Nah, pada saat itu Raja Aram itu menyuruh pasukannya untuk mengepung orang Samaria. Nah, di sana mereka memasang kemah-kemahnya untuk mengepung orang Samaria, dan di kota Samaria itu ada benteng kayak gerbang. Mereka sudah di dalam nih, orang Samaria sudah di dalam kota Samarianya, dibatasi dengan benteng itu. Nah, sedangkan ada orang yang terkena penyakit kusta, ada 4 orang.
mereka tidak boleh masuk ke dalam, mereka diasingkan karena mereka takut tertular. Akhirnya mereka tidak diperbolehkan untuk masuk. Mereka di depan benteng itu. Nah, jadi pada saat itu terjadilah kelaparan. Orang Samaria mengalami kelaparan, kesusahan untuk mencari makan. Bahkan kalau mereka mau beli pun itu harganya sangat mahal. Ya, betul ya loh saya, sangat mahal adik-adik. Nah, ketika mereka satu di antara mereka yang ada yang berkata nih adik-adik, aduh, kita mau ke dalam ke kota Samaria, kita pun akan kesusahan, tidak akan mendapatkan makanan nih. Kalau kita ke perkemahan orang Aram, bisa-bisa resikonya bisa dibunuh ya Lose ya. Serem ya Lose. Serem juga, serem. Itu bingung nih, mau masuk ke kota Samaria, tapi sudah pasti nih mereka nggak bakalan dikasih makan karena orang Samaria sendiri tuh kekurangan makanan. Nah, berpikir lagi, kita ke kemah orang Aram itu, tapi resikonya, mereka sadar resikonya mereka bisa dibunuh oleh pasukannya itu. Tapi mereka berpikir, kalau kita masuk ke kota Samaria, kita tidak mendapatkan makanan. Kalau kita duduk diam di sini pun kita tidak mendapatkan makanan dan kita bisa mati kelaparan. Nah, singkat cerita nih adik-adik ya, akhirnya mereka pergilah, memberanikan diri, memutuskan untuk pergi ke perkemahan orang Aram itu. Terus gimana Lose? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Mereka akan dibunuhkah? Atau mereka akhirnya dibiarkan? Nah, juga sih Lose ya. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau Lose Santi kira-kira Lose Santi berani nggak ke sana? Saya takut sih Lose. Iya. Ya soalnya kalau maju nanti ketemu sama orang Arab bisa dibunuh, ya kan? Terus kalau ketemu ke orang Samaria juga sama aja kita ditolak. Bingung sih Lose gimana ya? Nah, tapi ini mujizat Tuhan juga nih ya. Sebelum mereka tiba di perkemahan, ini mereka pasukan orang Aram ini, mereka telah mendengar semacam bunyi kereta, kuda, dan mereka berpikir nih, wah ini pasti militer, tentara yang disuruh oleh Raja Yoram nih. Nah, mereka pun ketakutan juga. Akhirnya mereka bergegaslah. Mereka pergi meninggalkan kemah mereka. Mereka di situ banyak makanan, emas, perak ada di situ. Tapi mereka karena takut udah langsung tinggal pergi begitu saja. Akhirnya tibalah orang kusta ini adik-adik. Sampai di perkemahan, wah mereka melihat, wah tidak ada. Akhirnya mereka lah ambil makanan dan emas perak yang sebisa mungkin mereka bawa nih adik-adik. Dan ini merupakan berita yang baik buat orang Samaria juga. Akhirnya mereka lah pergi dan mereka memberitakan bahwa pasukan orang Aram ini telah pergi, tidak ada di perkemahan. Nah, benar, akhirnya penduduk kotanya itu datang. Mereka memastikan nih, benar nggak ini mereka pasukan Aram ini sudah pergi meninggalkan perkemahan. Nah, setelah penduduknya pergi melihat, nah benar, mereka percaya bahwa pasukan Aram ini sudah pergi meninggalkan perkemahan itu adik-adik. Nah, jadi kita mau belajar ya dari orang yang sakit kusta ini adik-adik. Mereka berani mengambil resiko. Mereka tidak hanya tinggal diam, mereka mau bergerak. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada resikonya adik-adik ya. Terus seperti apa Lose resikonya kalau misalkan adik-adik di rumah malas belajar nih? Nah, Gimana Lose? itu ya adik-adik, kita juga harus belajar sama 4 orang kusta tadi itu ya. Setelah mereka memberanikan diri untuk mengambil resiko, nah akhirnya mereka juga
mendapatkan hasil yang baik, ya kan? Karena mereka juga melakukan sesuatu hal yang emang baik ya loh ya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan tindakan yang baik, melakukan sesuatu yang baik, kita juga akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi jikalau kita melakukan sesuatu yang buruk, berarti kita juga harus siap menanggung resiko, harus siap menanggung akibat yang buruk juga untuk kita. Betul ya loh ya. Kayak contohnya nih adik-adik, misalnya adik-adik lapar, tapi adik-adik nggak mau makan gitu kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa buruk loh. Akibatnya kita bisa sakit ya loh ya. Kelaparan, terus bisa sakit juga. Nah, iya. Terus kalau misalnya adik-adik misalnya pengen dapat nilai bagus, tapi adik-adik nggak mau belajar, main handphone terus ya kan, nontonin YouTube terus. Nah, jadinya pasti ini dapat nilai jelek kan ya loh. Iya, betul adik-adik ya. Itu juga. Nah, ini juga masalah corona. Adik-adik, ayo siapa yang udah nggak betah di rumah, terus main keluar tanpa menggunakan masker, terus pulang dari tempat main, nggak cuci tangan dulu, nggak langsung mandi. Ayo, nggak boleh adik-adik. Itu juga bisa mendapatkan akibat yang buruk. Betul. Itu bisa menanggung resiko yang buruk ya. Itu nanti bisa-bisa kita tertular gitu kan kita nggak tahu ya loh ya. Nah adik-adik, jadinya kalau misalnya kita melakukan sesuatu tindakan yang baik, itu pastinya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ya contohnya juga kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau orang tua bilang seperti ini gitu kan, terus kita turut sama orang tua, pastinya kita juga akan mendapatkan hasil yang baik ya loh. Nah jadi seperti itu ya adik-adik, kita belajar dari orang Puska ini. Kalaupun kita berani mengambil resiko, kita juga harus melakukan suatu tindakan yang baik agar kita juga mendapatkan hasil yang baik ya. Nah adik-adik, kita punya ayat hafalan ya loh ya. Apa tuh? Nah kita mau buka Alkitab kita ya adik-adik. Udah dipersiapkan belum Alkitabnya nih? Alkitabnya dari Filipi pasal 4 ayat 13a. Filipi pasal 4 ayat 13a. Itu bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, singkat banget nih adik-adik. Gampang banget kan? Nah, setelah hafal dikirim kemana? Oh iya, kalau bisa ya adik-adik minta mama papa untuk rekamin pas adik-adik sudah hafal ayat hafalannya, lalu minta mama papa kirimkan ke grup GKBJ Regensi, atau juga boleh ke lose-losenya kayak lose Santi, lose Erna, lose Yani, lose Juli gitu kan. Itu juga boleh ya adik-adik. Nah, jadi gimana nanti kalau udah hafal mereka kirim ke grup, nanti kan bisa dimasukkan ke YouTube juga ya. Betul. Nah, ini nih ayat hafalannya nih, ini yang sudah hafal. Ya, ini loh anak-anak BKBJ Regensi yang hebat-hebat bisa menghafal ayat hafalan. Ya, gimana Lasa? Sudah cukup cerita kita pada hari ini ya Lasa? Ya, adik-adik, kalau gitu karena kita sudah selesai bercerita, mari kita lipat tangannya, kita duduk di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak atas firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Bapak, jadikan setiap kami anak-anak yang luar biasa ya Bapak, yang berani untuk mengambil resiko atas segala tindakan kami ya Bapak. Biarlah ya Bapak, jadikan kami juga anak-anak yang baik ya Bapak, yang turut dengar-dengaran akan orang tua kami, sehingga kami juga bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas firman pada hari ini, tanamkan di setiap hati kami Bapak, agar kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukannya. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dadah adik-adik.